Topik kita pada kali ini mengenai inverse fungsi kosinus, ya. Bagaimana sih bentuk dari inverse fungsi kosinus? Nah, coba sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, pada gambar terdapat dua garis, ya. Yang pertama adalah garis Y sama dengan cos X. Ya, ini warna biru, garis Y sama dengan cos X. Garis yang kedua, Y sama dengan cos inverse X. Nah, sekarang kita coba jelaskan dari yang pertama, Y sama dengan cos X, ya. Y sama dengan cos X. Nah, pada gambar ini merupakan fungsi grafik dari kosinus, ya. Grafik dari fungsi kosinus. Nah, grafik dari fungsi kosinus di sini berlaku. Nah, sekarang kita perhatikan dulu mengenai domain dan range-nya. Domain artinya daerah asal, ya. Jadi domain yang ada di sini pada grafik, ya, domainnya yaitu, nah, ketika kita bicara mengenai fungsi inverse, maka dia harus fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu yang memenuhi pada fungsi kosinus, domainnya itu adalah X-nya berada di antara 0 sampai dengan si pi atau 180 derajat, ya. Jadi domain daerah asal dari kosinus X itu harus di antara 0 sampai dengan pi. Kemudian daerah hasilnya range-nya ya, range daripada fungsi kosinus bisa kita lihat itu di antara nilai X di antara min 1 sampai dengan 1. Nah, coba kita lihat dulu pada grafik. Jadi domain itu berada di fungsi X, grafik daripada sumbu X, ya. Domain ini berada di sumbu si X. Range berada di sumbu si Y. Jadi kalau seandainya kita perhatikan pada Y sama dengan cos X, maka bisa kita lihat bahwa range-nya, daerah hasilnya di antara min 1 sampai 1. Kemudian domainnya di antara 0 sampai dengan pi. Nah, itu merupakan domain dan range daripada fungsi Y sama dengan cos X. Nah, sekarang kita melihat dari fungsi inverse-nya. Jadi, kalau seandainya kita lihat, Y sama dengan cos inverse dari X. Nah, ini merupakan kebalikan daripada Y sama dengan cos X. Apa artinya? Artinya di sini, domain dan range itu saling bertukar tempat, ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Domain pada Y sama dengan cos X, domain pada Y sama dengan cos X, itu adalah range, daerah hasil dari Y sama dengan cos X. Berarti domainnya adalah min 1, X sama dengan 1. Jadi X diantara min 1 dengan 1, ya. X itu diantara min 1 dengan 1. Kemudian range-nya adalah domain daerah, ya. Range daripada Y cos min X atau daerah hasil daripada cos min X itu adalah daerah asal atau domain daripada Y sama dengan cos X. Jadi kebalikannya. Jadi X berada di antara 0 sampai dengan nilai pi atau 180 derajat. Nah, ini merupakan penjelasan singkat daripada fungsi inverse fungsi kosinus, ya. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, inverse kosinus dari sudut-sudut istimewa, ya. Nah, kita tahu bahwa sudut-sudut istimewa itu ada 5 sudut di antara 0 sampai 90 derajat, ya. Nah, di sini kita lihat kosinus 0 sama dengan 1.
Kosinus 30 sama dengan setengah akar 3. Kosinus 45 sama dengan setengah akar 2. Kosinus 60 sama dengan setengah. Kosinus 90 derajat adalah 0. Ini merupakan nilai kosinus pada sudut istimewa. Kalau sekarang kita bicara mengenai inverse cos ya. Inverse cosinus. Inverse cosinus. Nah, inverse cosinus dari fungsi cosinus pada sudut istimewa bisa kita lihat ya, bisa kita lihat. Nah, yang kita lihat adalah nilai cosnya. Jadi kalau seandainya saya katakan inverse dari cos ya, jadi dia cos pangkat min 1. Misalnya kalau saya tanya, misalnya kalau ada cos inverse dari cos setengah ya. Nah, ini adalah berapa? Jadi inverse cosinus setengah atau cos pangkat min 1 dari setengah ini sama artinya. Nah, coba kita lihat cos inverse setengah ini sama dengan arcus ya, atau dengan kata lain arcus cos daripada setengah. Nah, arcus dari cos setengah. Jadi ini bisa juga kita definisikan seperti misalnya cos theta sama dengan setengah. Jadi di sini kita lihat, di sini kita harus mencari nilai theta. Jadi untuk mendapatkan kalau seandainya inverse cosinus itu menyatakan bagaimana kita mencari nilai theta. Nilai theta yang harus kita cari. Berarti cos theta sama dengan setengah. Kalau kita bicara pada sudut istimewa, cos theta sama dengan, kita lihat pada sudut istimewa, sama dengan cosinus 60 ya. Jadi setengah itu adalah cosinus dari 60. Cosinus 60 derajat. Berarti theta sama dengan 60 derajat. Atau kalau kita menggunakan pi, theta sama 60 derajat sama dengan pi per 3. Oke. Nah, soal nomor contoh kedua, kalau seandainya kita buat di sini inverse ya. Yang kedua, cos inverse daripada setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Nah, ini berapa nilainya? Nah, sekarang kita jawab. Cos inverse setengah akar 3 itu kita lihat daripada tabel, setengah akar 3 itu sama dengan 30 derajat ya. Berarti bisa kita lihat di sini cos inverse setengah akar 3 sama dengan 30 derajat. Bisa langsung. Atau ini sama dengan pi per 6. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat, kita selesaikan pembahasan soal nomor 1 ya. Nilai dari sin inverse cos setengah adalah berapa ya? Nilai dari sin inverse cos setengah adalah berapa? Nah, coba sekarang kita jawab dulu. Sin inverse dari cos setengah sama dengan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita terlebih dahulu mengerjakan bagian yang sebelah kanan ya. Nah, kita kerjakan dulu. Berarti bisa kita lihat kalau cos inverse setengah ini sama artinya dengan, nah sekarang kita lihat dulu, kita cari dulu cos theta itu hasilnya harus setengah. Kita sekarang mencari nilai theta ya, kita sekarang mencari nilai theta. Cos theta sama dengan setengah. Berarti cos theta sama dengan cos daripada 60 derajat. Berarti theta sama dengan 60 derajat. Nah, berarti cos
inverse cos setengah itu sama dengan 60 derajat. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua, sinus. Ya. Sinus 60 derajat. Jadi inverse cos setengah sekarang kita ganti menjadi 60 derajat. Jadi sinus 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah setengah akar 3. Soal nomor 2. Nilai dari sin inverse cos 5/13 adalah berapa? Nah, sekarang kita lihat sin inverse cos 5/13 ya. Nah, kita terlebih dahulu mencari theta atau sudut ya. Kita terlebih dahulu mencari nilai sudut. Jadi kalau seandainya ditanya inverse cos 5/13 atau inverse cos, itu kita harus mencari sudut ya. Nilai sudutnya itu berapa? Nah, berarti bisa kita lihat, kita perhatikan dulu cos inverse 5/13. Nah, ini bisa kita ubah seperti ini. Cos inverse 5/13 ini bisa juga artinya cos theta sama dengan 5/13. Berarti kita harus mencari nilai theta-nya berapa. Nah, untuk seperti ini kita tidak perlu mencari nilai theta. Kita cukup menggambarkan ya. Kita cukup menggambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku ya. Kita cukup menggambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku. Nah, oke. Cos theta sama dengan 5/13 ya. Cos theta. Berarti kalau seandainya kita di sini kita gambar theta ada di sudut kanan bawah, maka cos theta sama dengan 5/13. Kita mengingat kembali bahwa cos theta itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Nah, berarti sekarang kita tempatkan dulu. 5/13, 5 berada pada sisi samping. 5. Kemudian 13 pada sisi miring. Nah, jadi yang belum ada pada gambar adalah sisi tegaknya. Sisi tegak. Sisi tegak berapa? Nah, jadi T menggunakan Pitagoras, T sama dengan akar 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Ya, kita menggunakan teorema Pitagoras. Berarti 13 kuadrat sama dengan 169 kurang 5 kuadrat sama dengan 25. Maka nilai T sama dengan akar 144 sama dengan 12. Jadi nilai T kita dapatkan sama dengan 12. Nah, berarti sin inverse cos 5/13 sama artinya dengan ya sin theta. Jadi inverse cos 5/13 sekarang berubah nilainya menjadi si theta. Berarti sin theta sama dengan, nah kita lihat pada gambar sinus theta adalah sisi depan per sisi miring. Depannya adalah 12 dan miringnya adalah 13. Jadi hasilnya adalah 12/13. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bentuk aljabar dari kosekan cos inverse X adalah berapa? Oke, nah sekarang kita kejawab dulu. Kosekan
inverse cos X sama dengan, nah, sekarang kita kerjakan adalah cos inverse X-nya. Nah, ini kita kita harus mencari nilai sudutnya ya. Nah, berarti dia menjadi cos inverse X ini sama artinya dengan, pengertiannya dengan cos theta sama dengan si X. Ya, cos theta sama dengan si X. Nah, soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan segitiga siku-siku. Kita selesaikan dulu dengan menggunakan segitiga siku-siku. Oke. Theta kita buat di sebelah kanan, ya. Nah, cos theta sama dengan X, ya. Cos theta sama dengan ini sama artinya dengan sisi samping per sisi miring. Berarti sisi sampingnya adalah si X, ya. Jadi sisi miringnya di sini, jika dia X, ini sama artinya dengan X per 1, ya. X per 1. Jadi, X itu sama artinya dengan X per 1. Jadi, miringnya adalah si 1. Oke. Yang belum ada pada gambar adalah sisi depan atau tinggi. Tinggi bisa kita gunakan dengan teorema Pythagoras, akar dari sisi miring kuadrat, berarti 1 kuadrat kurang sisi samping kuadrat atau sisi alas kuadrat. Berarti sisi alasnya si X kuadrat. Berarti ini sama dengan T akar 1 kurang X kuadrat. Jadi nilai T adalah akar 1 kurang X kuadrat. Nah, jadi kosekan cos inverse X. Nah, jadi cos inverse X ini bisa kita ubah menjadi si theta. Berarti kosekan daripada theta. Maka kosekan theta ini sama, berarti kosekan theta ini adalah sisi miring per sisi depan. Jadi miring per depan. Sisi miring dari segitiga adalah si 1. Nah, sisi depannya adalah akar 1 kurang X kuadrat, ya. Akar 1 kurang X kuadrat. Atau kita kalikan dengan sekawannya. Akar 1 kurang X kuadrat dibagi dengan akar 1 kurang X kuadrat, maka ini sama dengan akar 1 kurang kali 1 kurang X kuadrat, jadi tetap akar 1 kurang X kuadrat dibagi dengan 1 kurang X kuadrat. Maka diperoleh hasilnya akar 1 kurang X kuadrat per 1 kurang X kuadrat. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai inverse fungsi kosinus. Sekian dan terima kasih.